Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik dikasih Tuhan. Apa kabar? Kakak percaya adik-adik sehat, semangat, ceria di dalam Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau membuka hati kita, mau mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Adik-adik semua yang di rumah, mari kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kembali lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sekolah minggu kami berdoa, Engkau memberikan kami Tuhan hikmat, berikan kami pengertian agar kami dapat mengerti firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini adalah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Mari adik-adik sama-sama kita buka firman Tuhan yang di rumah dalam Lukas pasal 12. Buka ya. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nah, adik-adik, mari perhatikan kakak. Cerita firman Tuhan ini adalah Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ada seorang berkata kepada Tuhan. Dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ada seorang berkata kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Tuhan menolak. Tuhan tidak mau menjadi di situ ayat yang ke-13, adik-adik ayat yang ke-14, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Tuhan berkata, siapa yang menjadi yang mengatakan mengangkat Tuhan menjadi hakim? Lah, kemudian Tuhan berkata, adik, Tuhan berkata kepadanya, ia berkata demikian ayat 15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Adik-adik, Tuhan memberikan perumpamaan. Ia mengatakan kepada orang-orang itu, demikian adik-adik. Ada seorang kaya ya. Ia memiliki tanah yang berlimpah hasilnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ia memiliki tanah, tetapi orang kaya ini digambarkan Tuhan sebagai orang bodoh. Kenapa? Ya, kenapa adik? Dia hidupnya dia santai-santai. Ya. Kemudian dia berpikir ada di dalam hatinya, karena dia banyak tanah, hasil dari tanahnya berlimpah-limpah, maka dia berpikir kemana dan bagaimana dia akan menyimpan hasil dari tanah yang dia hasilkan tanah itu. Dia berpikir, akhirnya dia berpikir dia akan kembali membuat lumbungnya, ya, akan diperbaiki lagi agar adik-adik bisa disimpan hasil
tanah, buah dari hasil tanah itu adik-adik yang dikasih Tuhan. Tetapi ia bodoh karena hatinya, pikirannya, adik-adik, hatinya, pikirannya tertuju kepada hartanya. Pada saat itu adik-adik, ketika dia mati, orang mati, maka adik-adik, harta kekayaan, uang, hasil yang dia miliki itu tidak akan dibawa ke surga. Itu akan ditinggalkan. Dia meninggal, maka harta yang dia miliki semua tidak akan bisa dia bawa. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian itu Tuhan memberikan perumpamaan itu kepada saya dan adik-adik semua Star Kids, supaya kita tidak menjadi tamak. Ketika kita memiliki kekayaan, uang, itu Tuhan berkata itu bukan segalanya. Itu tidak menjamin kehidupan kita. Kita tidak tergantung kepada kekayaan, adik-adik. Tetapi anak-anak Tuhan, Star Kids Kaja, kita bergantung, kita dijamin oleh Tuhan sendiri. Kepuasan sejati kita dari Tuhan, bukan dari harta yang kita miliki atau harta kekayaan yang dicapai oleh kita, oleh orang tua kita, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, ketika itu Tuhan memperingatkan dengan keras kepada orang-orang itu agar jangan sampai tamak, serakah, hidupnya berfokus kepada uang, pikirannya hanya kepada hal-hal hartanya, sehingga ia melupakan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang bodoh ini yang Tuhan katakan dalam perumpamaan ini, dia bukan karena tidak pandai mengelola hartanya, dia berhasil. Dari ayat 16 tadi kan dikatakan adik-adik, tanahnya, hasilnya berlimpah-limpah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa dia disebut bodoh? Karena ia menganggap uang, kekayaan, harta yang dia miliki sebagai hal yang dapat menjamin hidupnya. Ini bertentangan dengan Tuhan. Yang dapat menjamin hidup kita adalah Tuhan Yesus. Harta, uang, kekayaan yang kita kumpul, yang orang tua kita kumpul, itu tidak dapat menjamin hidup kita, anak-anak Star Kids, anak-anak Tuhan, ya. Tetapi Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, harta, uang yang kita miliki itu, yang kita miliki di dunia itu tidak bisa kita bawa ke surga. Itu kita akan tinggalkan. Ya, kita lihat di sini, uang, kekayaan adalah berkat Tuhan. Maka yang harus benar, yang sikap yang benar yang harus kita lakukan terhadap harta, uang yang kita kumpulkan adalah yang pertama, menggunakan untuk memenuhi kebutuhan, ya. Ini benar, ya. Kalau kita gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, maka itu Tuhan katakan itu benar, sikap yang benar. Kemudian yang kedua, menggunakan untuk menolong sesama, untuk menolong orang lain, dan juga untuk memberi pada orang lain dan juga kepada pekerjaan Tuhan, ya, pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan kita sombong karena semua harta, uang, kekayaan yang adik-adik yang kita miliki itu titipan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan biar kita waspada, berjaga-jaga, tidak serakah, tidak menjadi tamak karena apa yang kita miliki. Tetapi kita mau berserah, kita mau menggunakan harta yang kita miliki untuk keperluan kita, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh dengan apa yang sudah Tuhan beri berkat bagi Tuhan. Ayat berkat bagi kita, ya. Ayat hafalan kita baca, mari sama-sama lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 10a, ya.
Adik-adik buka dalam 1 Timotius 6 ayat 10a, kakak bacakan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, adik-adik, sekali lagi sama-sama dengan Kak Ewin. 1, 2, 3. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, kita tidak boleh cinta uang, adik-adik yang dikasih Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada kita, tapi kita juga harus mempergunakannya dengan sikap yang benar. Untuk apa? Yaitu untuk keperluan yang sudah kakak terangkan tadi ya. Kemudian kalau cinta uang, maka dalam pikiran kita adalah akan terus ingin kaya, lebih kaya lagi, hanya mau berteman dengan teman yang kaya. Ya, berbeda dengan orang yang memang kita bekerja, orang tua bekerja ya untuk keperluan. Tapi kalau cinta uang itu akan membawa kita kepada ketamakan, keserakahan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kak Ewin akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami. Ingatkan kami Tuhan, agar kami Tuhan selalu bersandar kepada Tuhan, tidak hidup dengan Tuhan keinginan kami sendiri. Tuhan tolong kami, anak-anak Star Kids dan semua teman-teman kami. Engkau memberkati Tuhan, orang tua kami, mama papa, guru-guru kami yang mengajar kami Tuhan. Engkau memberkati, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.